Baru soulmate, baru soulmate, baru soulmate. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Kamu pasti pernah dengar kalimat, kita nggak bisa milih dengan siapa kita jatuh cinta. Ya kan? Ya kan? Nah, gue kasih tahu nih, itu omong kosong. Karena ada beberapa tipe orang yang, kalau kamu nggak hati-hati, bisa bikin hidup kamu hancur lebih cepat dari pesawat yang jatuh. Jadi hari ini, kita bakal ngebahas tipe-tipe orang yang kamu gak boleh jatuh cinta sama sekali. Mau secakep atau semenarik apapun, hindari. Dan percaya deh, kalau kamu dengerin ini sampai habis, kamu bakal bersyukur karena udah nyelamatin diri kamu dari patah hati yang gak perlu. Oke, langsung aja. Yang pertama, sang raja ratu drama. Awal-awal kelihatannya seru. Hidupnya penuh cerita. Selalu ada aja yang kejadian, ribut sama temen, konflik di kantor, drama gak ada abisnya. Awalnya kamu mikir, wah, dia passionate, emosional, butuh seseorang yang bisa ngerti dia. Tapi aslinya, drama itu bukan sesuatu yang terjadi di hidupnya. Drama itu hidupnya sendiri. Dan kamu cuma jadi penonton episode terbarunya. Gue kasih tahu nih, drama ini nggak bakal cuma di luar hubungan kamu. Begitu dia kehabisan masalah di luar sana, giliran kamu yang jadi target. Tiba-tiba kamu berubah jadi tokoh jahat dalam ceritanya. Kamu telat bales chat dikit, meledak. Kamu nggak ngomong persis kayak yang dia pengen denger. Jadi bencana. Tahu-tahu kamu lagi kena semprot soal hal yang bahkan kamu sendiri nggak sadar itu masalah. Nah, gimana cara kamu kenali tipe begini sejak awal? Nih, red flags-nya. Pertama, dia selalu berantem sama seseorang. Tiap minggu ada aja yang dia musuhin. Temen, mantan, bos, bahkan keluarganya sendiri. Yang jadi pola, semua orang di hidupnya bermasalah, kecuali dia. Kedua, masalah kecil bisa jadi drama gede. Kamu lupa nelpon. Siap-siap perang dunia ketiga. Hal kecil yang gak penting bisa mendadak jadi tragedi. Yang ketiga, gosip dan aura negatif itu makanan dia. Perhatiin cara dia ngomongin orang lain. Apakah tiap cerita isinya ngejatuhin orang? Apakah dia kelihatan seneng pas orang lain kena masalah? Kalau iya, fix, negativitas itu bakal menular ke kamu juga. Dan dengerin ini baik-baik, berada di hubungan sama tipe begini tuh bukan cuma capek, itu toksik. Lama-lama kamu bakal kehilangan energi, mental kamu bakal capek banget, dan percaya diri kamu bakal turun. Kamu bakal ngerasa salah terus, padahal masalahnya bukan di kamu. Jadi, apa yang harus kamu lakuin? Cabut aja bre. Sadar boy, kamu tuh bukan psikolognya. Kamu bukan tukang benerin hidupnya. Kamu bukan samsak emosinya. Kamu butuh pasangan, bukan sumber stres. Orang yang tepat tuh bukan yang bikin hidup kamu kayak sinetron, tapi yang bikin hidup kamu tenang. Oke, lanjut. Kamu pernah ketemu orang yang kelihatannya manis banget, super perhatian, ngomongnya lembut, selalu ada buat kamu, tapi makin lama kamu ngerasa ada yang off? Nah, selamat. Kamu baru aja ketemu si manipulatif berkedok baik. Tipe begini tuh bahaya karena toksiknya nggak kedengeran, tapi kerasa. Dia nggak bakal teriak-teriak atau ngatain kamu terang-terangan. Nggak, dia lebih halus. Manipulasinya tuh kayak bisikan, terselubung di balik kata-kata manis dan sikap peduli. Dari luar, dia kelihatan kayak pasangan idaman. Dari dalam, kamu lagi dimainin kayak pion di papan catur. Gimana cara ngenalin tipe ini? Nih, red flags-nya. Pertama, guilt trip level dewa. Dengerin baik-baik cara dia ngomong, kayak, ya udah, aku sih emang terlalu peduli. Atau, gak nyangka kamu gini ke aku setelah semua yang aku lakuin. Kelihatannya gak jahat kan? Tapi sebenarnya itu senjata buat bikin kamu ngerasa bersalah dan akhirnya ngalah. Yang kedua, pujian yang ada tusukannya. Dia bakal bilang, wah, kamu kelihatan keren hari ini. Aku sampai lupa kalau biasanya kamu cuek banget sama penampilan. Sekilas kayak muji, tapi kalau kamu dengerin baik-baik, itu tuh sindiran. Dan yang ketiga, selalu jadi korban. Apapun yang kejadian, dia nggak pernah salah. Kamu bisa jelas-jelas lihat dia yang bikin masalah, tapi tiba-tiba kamu yang minta maaf. Dia pinter banget muter balik keadaan biar kelihatan kayak korban yang perlu dikasihani. Nah guys, taktiknya tuh selalu sama. Dia bikin kamu ngerasa spesial, dimengerti, dan dihargai di awal. Kamu bakal dipuji, diperhatiin, diperlakukan kayak kamu orang paling penting di hidupnya. Tapi begitu kamu udah ketagihan validasi itu,
Mulai deh permainannya. Pujian tadi jadi makin jarang, tapi kamu tetap kejar-kejar biar dapat lagi. Dukungan dia jadi bersyarat. Kasih sayang dia, kamu mesti membuktikan diri dulu. Pelan-pelan, kamu mulai mikir, gimana caranya biar dia balik kayak dulu. Dan boom, kamu kejebak. Jadi solusinya, sadarin permainannya dan cabut. Kamu nggak perlu membuktikan diri ke siapapun buat dapet cinta. Kalau seseorang bikin kamu ngerasa harus layak buat dicintai, berarti dia nggak beneran sayang sama kamu. Orang yang tulus nggak main catur sama hati kamu. Oke, lanjut. Nah, kamu pernah ketemu orang yang kelihatannya charming abis, pinter ngobrol, selalu bikin kamu ngerasa kayak orang paling spesial di dunia? Tapi makin lama, kamu sadar ada yang janggal. Di awal, dia kelihatan ambisius, berkelas, dan punya selera tinggi. Nggak ada yang salah sama itu, kan? Tapi masalahnya, dia bukan tertarik sama lo. Dia tertarik sama apa yang bisa kamu kasih. Cewek atau cowok kayak gini nggak nyari pasangan. Dia nyari pijakan, status, koneksi, uang, gaya hidup. Itu yang sebenarnya dia incar. Kamu bukan cinta sejati. Kamu cuman batu loncatan. Begitu kamu udah nggak bisa ngasih apa yang dia mau, cabut, next target. Masalahnya, tipe ini jago banget nyamar. Kamu nggak bakal langsung ngeh kalau kamu lagi dipakai. Jadi, nih red flags yang harus kamu perhatiin. Pertama, obses sama status dan penampilan. Kalau dari awal kenalan dia udah nanya, kerja di mana, mobilnya apa, punya berapa followers, kamu harus waspada. Hubungan yang sehat itu dibangun atas koneksi, bukan statistik. Yang kedua, lebih tertarik sama koneksi kamu daripada pribadi kamu. Coba deh perhatiin, dia excited banget kalau kamu nyebut nama orang penting. Atau dia mulai sering code, pengen dikenalin ke teman-teman kamu yang punya pengaruh. Hati-hati, itu tanda dia lagi ngukur seberapa jauh dia bisa naik lewat kamu. Yang ketiga, ekspektasi tinggi tapi effort minim. Dia maunya makan di tempat fancy, liburan mewah, dapat hadiah mahal. Tapi pertanyaannya, dia bawa apa ke hubungan ini? Kalau yang dia kasih cuma senyum manis dan sedikit validasi, sementara kamu yang jungkir balik biayain semuanya, itu udah lampu merah gede. Triknya sih klasik. Dia bakal bikin kamu merasa kayak raja, bilang kalau dia support mimpi kamu, kelihatan kayak pasangan yang sempurna. Jangan kasih akses cuma karena kamu terlanjur nyaman. Jangan takut buat cabut. Kalau semua tanda udah kelihatan, jangan cari alasan buat stay. Orang kayak gini gak bakal berubah. Kamu cuma bakal makin kehisap sampai kamu sadar semuanya udah telat. Intinya, orang kayak gini gak cinta sama kamu. Dia cinta sama apa yang kamu punya. Dan kalau dia bisa ninggalin kamu dengan gampang, berarti dari awal dia gak pernah niat tinggal. So, buka mata, jaga diri, dan jangan kasih akses buat orang yang cuma datang buat numpang naik. Nah, lanjut. Kamu pernah ketemu orang yang hidupnya kayak sinetron tanpa ending? Tiap cerita yang keluar dari mulutnya selalu tentang betapa dunia gak adil buat dia. Mantan, semuanya brengsek. Bos, tukang tekan. Temen, gak ada yang setia. Pokoknya, hidup dia isinya penderitaan doang, dan anehnya, gak pernah sekalipun dia yang salah. Kenalin, si perpetual victim. Tipe orang yang jago banget bikin kamu merasa kasihan, dan kepancing buat jadi penyelamat. Awalnya, kamu mikir, ya ampun, kasihan banget hidupnya berat, tapi lama-lama kamu sadar, ini bukan kebetulan, ini pola. Nah, sebelum kamu kejebak di roller coaster drama yang gak ada akhirnya, nih tanda-tanda kamu lagi berurusan sama perpetual victim. Pertama, mantan-mantannya selalu jadi villain. Tiap kali dia cerita soal hubungan masa lalu, ex-nya pasti monster. Tukang selingkuh, tukang gaslighting, manipulatif, pokoknya gak ada yang baik. Oke, bisa aja dia pernah ketemu 1 atau 2 orang toksik, tapi kalau semua mantannya sampah, bisa jadi masalahnya bukan di mereka, tapi di dia. Kedua, gak pernah ngaku salah. Apapun masalah yang terjadi, pasti ada orang lain yang harus disalahin. Deadline kerjaan kelewat, bosnya gak ngerti keadaan. Ribut sama temennya yang over dramatic. Berantem sama kamu yang gak peka. Pokoknya, dia gak pernah salah langkah. 3, hidupnya kayak kutukan tanpa ujung. Setiap kali kamu ketemu, pasti ada aja cerita sedih yang anehnya selalu muncul di momen yang pas. Kamu mulai sibuk, dia tiba-tiba kena masalah gede dan butuh perhatian. Kamu mulai ragu sama hubungan kalian, boom!
Dia cerita betapa semua orang udah ninggalin dia dan cuman kamu satu-satunya yang peduli. Nah, yang bikin capek dari orang kayak gini adalah dia nggak mau berubah. Jadi, kalau kamu pikir kamu bisa menyelamatkan dia atau bantu dia keluar dari siklus ini, sorry to say, kamu bakal kecewa. Karena kenyataannya, dia gak mau keluar. Status sebagai korban bikin dia dapat perhatian, kasih sayang, dan yang paling penting, kendali. Kamu bakal ngerasa terikat sama dia karena takut ninggalin seseorang yang lagi susah. Jadi, kalau kamu mulai ngeh ada tanda-tanda ini, jalan satu-satunya adalah cabut. Jangan biarin rasa iba kamu dijadiin alat buat ngendaliin hidup kamu. Kamu bukan pahlawan dalam cerita dia, dan percayalah, kamu nggak mau jadi bagian dari drama yang nggak ada ujungnya, kan? Oke, lanjut ya guys. Tipe cewek atau cowok yang bikin kamu nggak jelas. Si commitment phobe this guys. Pernah nggak sih ketemu seseorang yang sikapnya kayak wifi di cafe gratisan? Kadang nyambung, kadang hilang sendiri, bikin kamu bingung. Ini orang maunya apa sih? Hari ini dia kayak sayang banget, teleponin kamu duluan, ngajak ketemuan, kasih perhatian, bikin kamu ngerasa spesial. Besoknya, hilang kayak ninja, tiba-tiba sibuk, butuh space, belum siap komitmen. Tapi anehnya, walaupun katanya belum siap, dia tetap nggak mau kamu pergi. Nah, ini dia tipe commitment phobe in disguise. Alias, takut komitmen, tapi tetap mau kamu stay. Gimana caranya? Dia kasih kamu cukup perhatian biar kamu terus kejar-kejaran, tapi nggak pernah beneran ngeklaim kamu. Nah, gimana ngenalin tanda-tanda kamu lagi berurusan sama commitment phobe? Ini dia, sinyal campur aduk, hot and cold. Hari ini, dia ngebombardir kamu pakai chat, kasih perhatian, ngajak ketemuan. Besoknya, tiba-tiba slow respon, sibuk, ngilang. Kayak roller coaster ada di atas, terus jebret, turun ke bawah, suka kejar-kejaran, tapi nggak mau ngejar balik. Awalnya, dia yang ngejar kamu. Seru banget, flirty, penuh effort. Tapi pas kamu mulai serius dan invest lebih banyak, malah dia yang mulai tarik diri. Kayak game yang dia suka mainin, tapi kalau udah menang, malah bosen. Gimana cara nanganin orang kayak gini? 1. Call out sikapnya. Jangan takut buat ngomong. Gua ngerasa kamu mulai ngejauh tiap hubungan ini masuk ke tahap lebih serius. Bisa kita obrolin nggak? Kalau dia beneran peduli, dia bakal usaha buat jelasin. 2. Pasang batasan. Set boundaries. Jangan biarin dia yang ngontrol alur hubungan. Kalau kamu mau sesuatu yang lebih jelas, bilang. Dan kalau dia tetap nge-ghost pas kamu butuh kejelasan, mungkin dia emang bukan orang yang tepat buat kamu. 3. Jangan kejar, tarik diri. Kamu pikir makin dikejar makin bikin dia berubah? Salah besar. Semakin kamu ngejar, semakin dia mundur. Jadi, kasih dia waktu buat mikir sendiri. Biarin dia sadar, oh, gue nggak bisa terus-terusan ngegantungin dia. So guys, commitment phobe itu bukan berarti dia orang jahat, tapi dia juga bukan orang yang bisa kasih kepastian. Dan kamu pantas dapat hubungan yang gak bikin kamu ngerasa kayak lagi lomba tarik tambang sendirian. Jadi, jangan buang waktu kamu buat ngejar sesuatu yang gak jelas. Kalau dia emang mau serius, dia bakal tunjukin. Bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan terakhir nih bre. Oke, kita udah nyampe di tipe terakhir, dan ini gak kalah ngeselin. Si perfeksionis tukang kontrol. Awalnya, kelihatannya manis. Dia perhatian banget, inget detail kecil yang kamu sendiri lupa. Ngerapihin semuanya, seakan hidupnya super teratur. Tapi makin lama kamu sadar, perhatiannya berubah jadi aturan, standarnya makin lama makin absurd, dan tanpa sadar, kamu mulai ngerasa kayak karyawan magang di hubungan sendiri. Ciri-ciri si perfeksionis tukang kontrol. 1. Kamu di-manage kayak proyek kerjaan. Mulai dari cara kamu berpakaian, makan, ngobrol, sampai cara kamu naruh sendok di tempat cuci piring. Semua ada aturannya. Salah dikit, ada ceramah panjang. 2. Ngontrol, tapi disamarkan, jadi sayang. Aku tuh cuma mau yang terbaik buat kamu. Aku gini karena aku sayang sama kamu, tapi kok sayang rasanya kayak tekanan. 3. Kritik lebih banyak dari pujian. Kamu bakal sering denger, kamu tuh harusnya begini, atau kenapa sih nggak bisa kayak yang aku bilang? Pujian, langka banget. 4. Kalau ada yang nggak sesuai rencana, panik and ngamuk. Rencana kencan batal, panik. Kamu telat 5 menit, ngambek.
Intinya, kalau ada hal yang gak sesuai sama ekspektasi dia, siap-siap kena badai emosi. Awalnya, mungkin kamu mikir, wah dia beneran invest sama hubungan ini. Tapi lama-lama kamu sadar, dia bukan invest ke kamu, tapi ke versi kamu yang dia ciptakan di kepalanya. Nggak peduli seberapa keras kamu usaha, standarnya selalu naik. Nggak peduli seberapa banyak kamu berubah, selalu ada yang kurang. Sampai akhirnya, kamu mulai kehilangan diri sendiri. Gimana cara keluar dari jebakan ini? 1. Sadari bahwa ini bukan kasih sayang, tapi kontrol. Sayang itu menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kontrol itu bikin kamu merasa nggak pernah cukup. Bedakan. 2. Set boundaries. Sejak dini. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, bilang. Jangan takut buat ngasih tahu kalau kamu butuh ruang buat jadi diri sendiri. 3. Jangan takut pergi. Kalau kamu terus ngerasa kayak boneka yang harus nurut biar hubungan tetap jalan, tanya ke diri sendiri. Ini hubungan atau penjara? So guys, kamu pantas dapat pasangan, bukan supervisor. Hubungan itu kerjasama, bukan kompetisi buat jadi versi sempurna yang dia mau. Jadi, kalau kamu ketemu tipe ini, set batas kamu, atau better yet, cabut aja sambil dikentutin. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga ini bisa ngebantu kalian. Sehat selalu dan semoga harinya menyenangkan ya, seperti biasa guys. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.